Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina ومولانا وقدوتنا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. Jamaah Majelis Keluarga Indonesia yang dirahmati Allah, Alhamdulillah wa syukurillah. Ada kata yang patut dan utama kita baca, kita ucapkan kecil rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang telah begitu banyak Allah limpahkan untuk kita semua. Dengan Maha Rahman Rahim Allah, kita di pagi ini bangun dalam keadaan sehat walafiat dan mampu menjalankan ibadah puasa di hari yang ke-14. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kita hidayah dan taufiknya sehingga kita menuntaskan ibadah Ramadan hingga akhir dan meraih sebuah predikat yang paling puncak, yaitu menjadi orang-orang bertakwa. Dan Ramadan salah satu yang paling penting yang harus kita dapat adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan sudah separuh ya, setengahnya ya perjalanan kita melalui Ramadan. Mudah-mudahan amal yang sudah kita lakukan di hari-hari sebelumnya Allah terima semua. Allah jadikan amal ini untuk sebagai wasilah untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan di sisa Ramadan untuk kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita masuk orang-orang istiqamah untuk menjadikan Ramadan ini Ramadan terbaik kita. Ramadan yang memberikan kita tidak hanya berlimpah pahala tapi juga berkahan kita bersama keluarga kita, dan tentu yang paling penting adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan sholawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarganya, para sahabat, dan juga mudah-mudahan umatnya hingga akhir zaman, termasuk kita, eh, mendapatkan syafaatul udzma dari beliau, dan kenikmatan yang paling agung adalah bisa masuk surga tanpa hisab dengan syafaat dari Nabi kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan teladan Rasulullah SAW itu menjadi salah satu acara utama, jadi acara utama kita dalam kehidupan sehari-hari kita bersama keluarga kita. Wabil khusus di Ramadan ini, Ramadan bagaimana Ramadan yang dijalani oleh Rasulullah SAW. Dan di pagi ini insya Allah kita akan melanjutkan sebuah kajian kitab yang ditulis oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah taala, sebuah kitab yang menyadarkan tentang pentingnya sebuah obat dari penyakit-penyakit yang kita miliki, bukan hanya sekedar penyakit fisik yang biasa kita dapatkan setiap hari atau dalam keadaan kita sakit ataupun sedang eh, untuk menenangkan stamina, tapi yang paling penting nutrisi rohani yang harus kita juga miliki. Yang insya Allah dalam kajian kitab ini kita akan membahas sebuah tema yang berkaitan dengan eh, pintu-pintu dosa dan maksiat. Karena inilah yang jadi sangat penting ketika kita membaca kitab ini yang dibimbing oleh guru kita Tuan Guru Suparman, kita menjadi punya bekal untuk menghindari apa saja yang bisa merusak hati kita, merusak jiwa kita. Karena inilah salah satu eh, bagian yang bisa membersihkan diri kita, meraih kesehatan fisik dan rohani. Dan salah satunya kita dengan di bab ini yang akan kita bahas tentang pintu-pintu dosa dan maksiat, yang ketika kita bisa meninggalkan, tentu ini menjadi suatu kenikmatan kita karena kita bisa mensucikan diri kita sendiri. Dan alhamdulillah, masyaallah, guru kita sudah hadir bersama kita. Eh, kita doakan mudah-mudahan Tuan Guru Suparman Allah senantiasa limpahkan kesehatan dan juga keberkahan dalam hidupnya. Amin Allahumma amin. Amin ya Rabb. Baik, Seth, insya Allah kita akan membahas sebuah bab ya, bagian yang sangat penting yang harus kita pahami tentang pintu pintu maksiat dan dosa ya. Dan ternyata sebelum melakukan maksiat itu ada sebuah pintu yang harus kita jaga ya. Jadi jangan sampai pintu inilah yang kita nggak kenal,
dan inilah insya Allah dibahas di pagi ini. Tafadhal mashkur Ustaz. Syukran Ustaz Khalis, Masya Allah, Tabarakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa an'im wa zid ala hadzal nabiyil karim nabiyina wa rasulina wa imamina wa qudwatina sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sar ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma zidna ilma wa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah. Bagaimana kabarnya pagi hari ini semua jamaah? Alhamdulillah, nikmatillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal. Kita bersyukur kepada Allah Jalla Sya'nu bahwa di pagi hari ini kebaikan dapat terrealisasi, dapat kita laksanakan atas inayah, taufik minallahi ta'ala, atas pertolongan, hidayah, dan petunjuk Allah. Itu ini merupakan tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai kita, sehingga diberikan jalan kemudahan untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Selawat salam kita sampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga dan seluruh sahabatnya, manusia-manusia mulia yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, berada di samping Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, membersamai Rasul dalam perjuangan, dalam suka dan duka, untuk menegakkan kalimat La ilaha illallah. Dan tentu kita berharap bahwa kemuliaan yang telah mereka dapatkan, yang mereka telah gapai, semoga kita dapat mengambil bagian dari perjuangan keluarga Nabi, para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di akhirat kelak kita dapat berjumpa, bertemu dengan mereka-mereka yang telah dimuliakan oleh Allah dan dimasukkan menjadi golongan mereka. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah sekalian, insya Allah pagi hari ini kita akan membahas tentang pintu-pintu dosa dan maksiat. Ada ungkapan yang sering kita dengar ya jamaah sekalian. Kalau dalam bahasa Arabnya itu mengatakan al-wiqayatu khairum minal ilaj. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Artinya bahwa sebelum terjadinya sesuatu, maka kita berupaya dulu, ya, berupaya, berikhtiar untuk tidak terjadi sesuatu hal yang menjadikan kemudaratan, ya, keburukan, baik terhadap urusan-urusan dunia kita ataupun terlebih urusan akhirat. Ya. Sebelum kita terjatuh ya dalam sebuah kemaksiatan, dosa, kemungkaran yang nanti kemudian berdampak pada sebuah an-nadam atau penyesalan, maka kemudian hendaknya kita menutup pintu-pintu atau mencegah ya celah-celah yang mana kemudian terjadinya maksiat dan dosa. Yang pasti ya, kita bisa memastikan bahwa dosa dan maksiat itu pasti menghadirkan an-nadam
An-nadam artinya penyesalan, ya, penyesalan. Ajilan atau ajilan, baik cepat ataupun lambat, ya pasti akan kita rasakan itu. Dan terlebih penyesalan yang tidak berguna, penyesalan yang tidak bermanfaat. Kapan itu? Di akhirat. Kalau seandainya ada seseorang yang terjebak dalam maksiat kepada Allah, sudah terlanjur, ya sudah terlanjur terjadi. Tapi kemudian dia menyesal di dunia, kemudian dia bertobat kepada Allah, taubatan nasuha, sebenar-benarnya taubat, kemudian berazam, bertekad meninggalkan dosa tersebut, dan tidak ada niatan untuk mengulanginya, maka tentu ini yang disebut dengan at-taubah, penyesalan yang justru membuat Allah Subhanahu wa taala memandang yang bertaubat dengan pandangan rahmat. Tetapi kalau penyesalan itu di akhirat, coba dibayangkan, seandainya pun menangis ya di akhirat, menyesal, mengeluarkan air mata darah karena penyesalan, tidak ada berguna. Ya, tidak berguna dan tidak bermanfaat tangisan, penyesalan, ratapan. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim surat Al-Fajr ayat 24 kalau tidak salah, ya. Itu bisa dicek dalam surah Al-Fajr ayat 24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. يقول يا ليتني قدمت لحياتي. Itu penyesalan, ratapan dan penyesalan, kesedihan orang-orang yang berbuat maksiat, terjebak dalam dosa dan kemungkaran, namun belum sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, keburu ajal datang menjemput. Itu penyesalan. Kalau penyesalan di dunia, bertobat, dipandang oleh Allah dengan pandangan rahmat kasih sayang. Tapi kalau penyesalan di akhirat, la yanfa', sama sekali tidak menghadirkan kebaikan dan tidak menghadirkan manfaat. Salah satu penjelasan Imam dalam tafsir Ibnu Katsir, ya. Imam Ibnu Katsir menukil pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma tentang ayat tadi, ya. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati, adalah penyesalan orang-orang beriman, penyesalan ahlu tauhid, yang mana mereka terjebak dalam dosa dan maksiat, tapi belum sempat bertaubat kepada Allah, keburu ajal datang menjemputnya. Nah, jemaah sekali Allah muliakan, pagi hari ini tadi saya sampaikan bahwa ada hal-hal yang perlu kita tutup, kita jaga, kita kunci rapat-rapat gitu, ya, agar kita tidak terjatuh dalam maksiat dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita tidak terbelenggu, agar kita tidak dikendalikan, ya, agar kita punya kekuatan untuk menahan inna nafsa la'ammaratun bisu, menahan jiwa kita ini. Jiwa mengajak kepada kemaksiatan, dipompa lagi oleh setan, ya, didorong, ya, oleh setan untuk kita berbuat maksiat. Maka apa yang harus kita jaga? Yang pertama disebutkan dalam kitab ini, yang harus dijaga, harus dikontrol, dikendalikan adalah an-nazrah. Ya, saya ulangi, yang harus kita jaga,
ya, kita kekang, kita kendalikan an-nazratu, pandangan yang liar, ya, pandangan kita ini. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam qala la tatbi'in nazrata an-nazrah. Jangan kamu mengikuti satu pandangan dengan pandangan berikutnya. Ya. Fa innama lakal ula wa laysat lakal akhar. Sebab hanya pandangan pertama saja yang dibolehkan bagimu untuk, dan tidak untuk pandangan setelahnya. Ya. Ini pesan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sesuatu yang mungkin kita tidak sengaja, tidak meniatkan, secara spontan, atau seketika tiba-tiba kita memandang sesuatu. Ya, kalau kaitannya ini dengan syahwat, ya, sahabat sekalian, kalau ini kaitannya dengan syahwat, kita memandang objek yang tiba-tiba membangkitkan syahwat, ya, maka hendaknya kita memalingkan pandangan kita. Palingkan pandangan, menundukkan pandangan, dengan kemudian la tattabi an-nazrah. Jangan kita meneruskan, ya, pandangan kita. Fa inna lakal ula, karena saat kita memandang itu di luar kehendak kita, kita tidak meniatkan, ya. Ini beda, sesuatu yang kita lihat memang sengaja kita memandangnya. Kita tahu, kita faham bahwa sasaran atau objek yang kita lihat ini dilarang dalam agama. Kita tahu, tapi kemudian kita mengarahkan pandangan kita di situ, ini tentu berdosa. Tapi kalau di luar, ya, keinginan, di luar niat kita, tiba-tiba pandangan kita tertuju ke objek yang dilarang oleh Allah, maka hendaknya kita memalingkan pandangan. Jangan mengikuti, memperturutkan pandangan itu. Ya. Saat kita memandang itu tidak berdosa karena tidak kita niatkan. Tapi kalau kemudian kita mengikutinya, memperturutkan, ya, pandangan tersebut, maka ini menjadi dosa. Ya. Maka hendaknya kemudian kita memperhatikan bagaimana petunjuk syariat, ya, yang termaktub di dalam Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita menjaga, ya Rabb, ya, untuk menjaga pandangan kita agar keselamatan di dunia dan di akhirat dapat kita raih. Tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita untuk menjaga pandangan ini, melainkan untuk kemaslahatan, untuk kebahagiaan, untuk ketenangan, dan bahkan untuk agar kita pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita akan jelaskan itu. Kenapa agar kita kemudian pandai bersyukur, kenapa agar kita bahagia, kenapa agar kita senang. Ya, berikutnya insya Allah kita akan sampaikan di dalam surat An-Nur. Ya, surat An-Nur ini di kajian tadabbur, ya, mungkin berapa tahun yang lalu ya kita sudah membahas di dalam surat An-Nur bagaimana seseorang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menundukkan pandangannya. Orang-orang yang beriman diperintahkan oleh Allah untuk menjaga, ya, mengekang pandangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kullil mu'minin, katakanlah bagi orang-orang yang beriman. Ya, yang disebut oleh Allah di sini adalah orang-orang beriman, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang-orang yang dicintai ingin, ya, diberikan keselamatan oleh Allah.
Katakan bagi orang-orang yang beriman, yaghuddu min absarihim, agar mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka, wa yahfadhu furujahum, dan menjaga furuj, kemaluan-kemaluan mereka. Ya. Dengan jelas Allah Subhanahu wa taala menyebut ya salah satu anggota tubuh kita ini, yaitu pandangan, panca indera kita. Hendaknya kita menundukkan pandangan agar diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam kitab ini, dalam kitab Ad-Dawa bahwa orang yang selalu ya melepas pandangannya, tidak menjaga, ya, tidak mengontrol pandangannya ini, mengakibatkan ketidaktenangan dalam hidupnya. Karena yang akan terjadi adalah dari pandangan-pandangan ini membuat kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemaksiatan serta dosa akan mewariskan, akan menghadirkan, akan mengakibatkan al-qalaq, ya, ketidaktenangan, ya, kerisauan, kegelisahan, ya. Itu pasti, ya. Hati, ya, pasti akan tidak tenang. Kenapa? Karena akibat dari dosa-dosa yang dilakukan sama lewat pandangan, ya. Kemudian orang yang tidak menjaga pandangannya susah akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi memandang sesuatu yang mungkin membangkitkan syahwat dan berakibat dosa, dosa itu mewariskan al-qalaq, ketidaktenangan. Nah, kalau kita memandang sesuatu yang ada pada orang lain, nikmat yang Allah berikan terhadap orang lain, dan kita tidak menjaga pandangan kita, ya, maka ini membuat seseorang terkadang susah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa saja apa yang dia lihat, ya, ada pada diri orang lain, kemudian dia melihat, ada nggak ini pada saya? Dia membandingkan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang ada pada saudaranya, yang ada pada orang lain, dengan nikmat-nikmat yang ada pada dirinya. Ya. Dan tidaklah seseorang memandang dengan ya pandangan yang dia tidak menjaga, ya fudul nazar, itu terus dia memandang, melihat, karena memang sesuatu itu tidak ada pada dirinya. Ya. Kalau ada pada dirinya, ya mungkin dia nggak akan ya, terpukau, dia tidak akan heran, gitu ya. Dia tidak tertarik, oh dia sudah miliki, dia sudah ada pada dirinya. Nah, maka itu kemudian kita diperintahkan untuk menjauhi, menghindari fudulun nazar, ya, memandang dengan ya berlebihan. Ya. Kita melihat ada nikmat yang ada pada orang lain, kemudian kita tidak menjaga ya pandangan kita, maka itu akan berdampak pada kalbu. Sehingga yang terjadi kita membandingkan nikmat yang ada pada orang dengan nikmat yang ada pada diri kita. Di dalam kitab ini juga disebutkan ya tentang fudulun nazar, dan ada dalam kitab Tazkiyatun Nufus, membersihkan hati, ya, agar hati kita selalu terjaga, tidak terkotori oleh hasad, kemudian ada syukur, tidak bersyukur kepada Allah. Di antara yang harus kita jaga adalah jangan fudulun nazar, ya, harus menjaga pandangan. Di dalam hadis yang lain disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "An-nazratu sahmun masmumun min sihami iblis."
Ya Rabb, pandangan merupakan anak panah yang beracun dari anak panah iblis. Faman gadda basarahu an mahasinil mar'ati lillah. Ini terkait dengan menjaga pandangan terhadap sesuatu yang membangkitkan syahwat. Ya. Faman gadda basarahu, barang siapa yang menundukkan pandangannya dari kecantikan. Disebut di sini mahasinu, kecantikan seorang wanita. Karena Allah, awratallahu qalbahu halawatan ila yaumi yalqahu. Subhanallah. Niscaya Allah akan memberikan kenikmatan dalam hatinya sampai dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Menjaga pandangan dari sesuatu ya yang membuat hati kita terkotori, ya. Memandang yang tidak halal, memandang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nazrah itu memandang ya dengan pandangan syahwat. Nah, kalau kini kita jaga, Allah akan memberikan manisnya iman di dalam kalbu kita sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya mendengar ada beberapa ceramah ya dari masyayikh yang pakai berbahasa Arab gitu ya. Nasihatnya tentang ini. Dia mengatakan, ayyuhar rijal, wahai para laki-laki, hendaknya kalian menjaga pandangan-pandangan kalian terhadap al-ajnabiyat, perempuan-perempuan yang bukan mahram kalian. Ya, perempuan-perempuan yang tidak berhak untuk kalian lihat, untuk kalian pandang. Karena apabila kalian tidak menjaga pandangan kalian, sungguh akan membuat kalian menderita. Ya, membuat kalian akan menderita. Ya. Ada orang lain yang memandang perempuan yang bukan mahramnya, yang bukan haknya. Apa yang terjadi? Ya, mungkin saja kemudian dia akan berpikir hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu penderitaan bagi laki-laki tersebut. Ya. Terlebih yang dia pandang adalah yang nggak mungkin dia dapatkan. Nah, bagaimana nggak mungkin dia dapatkan? Katakanlah bahwa perempuan itu yang dia pandang telah menikah, dia bersuami. Lalu bagaimana? Ya, kan tidak mungkin dia akan memilikinya. Sedangkan perempuan itu sudah bersuami dan dia, katakanlah dia juga sudah berkeluarga. Bukankah itu menjadi penderitaan bagi dia? Ya. Dan disebutkan dalam ungkapan para ulama bahwa justru pandangan itu yang membuat dia tidak bersyukur kepada Allah dan tidak bersyukur dengan yang halal yang Allah berikan kepada dia, yaitu pasangannya, ya, keluarganya, istrinya. Jadi ini pesan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita selamat fid dunya wal akhirah, agar kita pandai bersyukur kepada Allah, agar kita tidak terbelenggu oleh hawa nafsu kita, agar kita tidak menderita. Ya. Maka kuncinya menjaga pandangan kita. Bahkan ada jaminan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jaminan dari langit dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang berupaya untuk menekan itu, menekan, ya, mengendalikan, menjaga, tidak melepas pandangannya sesuai dengan dorongan hawa nafsu,
kehendak iblis, kehendak setan, dia tahan. Ini tidak halal kau pandang, ini jangan lihat. Jika ada dorongan untuk itu, wah, dia bertarung di situ. Dia bertarung. Dia perang melawan hawa nafsunya. Ini sesuatu yang berat, tapi Allah katakan dalam hadis Nabi, "Awrathallahu qalbahu halawatan." Allah akan titipkan di dalam kalbunya manisnya iman. Kalau maksiat itu pahitnya penderitaan, kalau dia perturutkan, ini manisnya iman yang Allah berikan. Ila yaumil qiyamah, sampai dia akan meninggal dunia. Jadi memang ya, kita harus ya, berupaya, berjuang, melawan dan mengendalikan diri kita. Ada hadis yang sering kita dengar tentang jihad yang paling besar. Walaupun ini saya menemukan bahwa hadisnya tidak sahih ya. Ketika Nabi pulang bersama para sahabat dari perang Badar, itu perang yang sangat besar ya. Di awal-awal dakwah Nabi di Madinah, tentu kita sudah tahu bersama bagaimana jumlah pasukan kaum musyrikin yang datang ke Badar untuk memerangi Nabi, dan berapa jumlah Nabi dan para sahabat yang mempertahankan ya agama mereka, agama Islam, tak sebanding, sehingga ini perang yang sangat berat. Tapi setelah itu ya tentu dimenangkan oleh Allah. Setelah Nabi pulang ya, kemudian Nabi mengatakan kita pulang dari perang yang kecil menuju perang yang besar. Para sahabat heran, apakah ada peperangan yang lebih besar dari ini? Ya, tidak sebanding seperti ini. Ternyata yang dimaksud oleh Nabi adalah bukan jihad fisik, bukan jihad mengangkat rafus saif, bukan mengangkat senjata. Tapi jihad di sini adalah mengekang hawa nafsu, mengendalikan diri kita. Ya, jihadun nafas. Ya. Dari segi makna ini hadis tentu sangat memotivasi kita untuk melawan dan mengendalikan hawa nafsu kita. Tapi dalam derajat hadis, ya dalam ada derajat hadis, ini disebutkan bukan hadis yang sahih. Tapi tentu kita mengambil maknanya, ya kita mengambil maknanya. Kita memang harus jihad untuk melawan hawa nafsu kita. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ghuddu absarakum wahfadhu furujakum." Tundukkanlah pandangan kalian, ya, dan pelihara jaga kemaluan kalian. Dalam hadis yang lain Nabi juga menjelaskan bahwa ada jaminan barang siapa man yadman li ma baina lihyaihi wa ma baina fakhidaihi dakhala al-jannah. Siapa yang menjamin dirinya dia mampu menjaga lisannya dan menjaga kemaluannya, aku jamin dia masuk surga, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan disebutkan bahwa ketika didahulukan kata nazrah, ya pandangan untuk kita kendalikan, kemudian baru diikuti dengan ya furuj, kemaluan. Tidaklah seseorang terjebak dalam dosa yang diakibatkan oleh kemaluannya, melainkan karena dia tidak pandai menata, menjaga, memelihara pandangannya. Ya. Karena ini pertama, ya, apabila seseorang tidak pandai menjaga pandangan ini, maka akan berdampak pada kelemahan seseorang menjaga kemaluannya. Maka yang pertama adalah jaga pandangan kita. Wadul basar. Ya. Dalam suatu waktu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menasihati para sahabat. Ya. Jadi kalau hari ini kan kita banyak melihat dalam pergaulan kita sehari-hari, kita melihat ada tempat-tempat tongkrongan, ya, biasalah di masyarakat, ya, mungkin di lingkungan kita ada tempat
tempat duduk di pinggir jalan dan tempat-tempat nongkrong, baik disertai dengan minuman, ya, ngopi dan seterusnya, atau mungkin tempat-tempat yang biasa orang nongkrong. Nah, itu ternyata pernah terjadi pada para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, memilih satu tempat untuk ngobrol bersama, ya, bertemu di satu tempat, bincang-bincang. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menasihati para sahabat dengan mengatakan, iyyakumul julus ala turuqat. Dalam hadis ini pakai ala, dalam hadis yang lain teksnya fi. Iyyakumul julus fit turuqat. Ya. Jangan kalian membiasakan, ya, menjadi kebiasaan kalian kongko-kongko atau duduk-duduk di pinggir-pinggir jalan, ya. Karena ini banyak yang kita lihat, ya, ada tempat-tempat duduk, tempat-tempat ngobrol di pinggir-pinggir jalan. Qalu, para sahabat kemudian berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, majalisuna ma lana buddu minha. Ya Rasulullah, ini sesuatu yang sering, ya, dan kebiasaan di kalangan kita, di kalangan kami, bahwa ya kita ngumpul-ngumpul, duduk-duduk di pinggir jalan, ya. Tidak ada niatan lain, ya, hanya sekedar, ya, bertemu, berkumpul, bincang-bincang, ngobrol. Dan ini hal biasa yang sering kami lakukan, ya Rasulullah, ya. Ada hal apa, ya Rasulullah? Qala, maka Nabi mengatakan, fa in kuntum la budda fa'ilin. Kalau ini sesuatu yang memang sudah menjadi lumrah, kebiasaan, dan ya kalian membutuhkan hal-hal seperti ini, yaitu duduk-duduk pinggir jalan, bertemu dengan sahabat, teman-teman, ngobrol. Kalau memang ini sesuatu hal yang kalian biasa lakukan dan sulit kalian tinggalkan, fa'tu at-tariqa haqqah. Maka hendaknya kalian menjaga hak-hak jalan raya, jalan yang dilewati oleh manusia. Fa'tu at-tariqa haqqah. Maka berikan hak-hak jalan yang biasa dilewati oleh manusia. Qalu, para sahabat mengatakan, wa ma haqqut tariq ya Rasulullah. Lalu hak jalan raya, jalan, itu apa, ya Rasulullah? Qala, Nabi mengatakan, ghaddul basar. Jangan kalian melihat setiap orang yang lewat itu. Setiap orang yang lewat, kalian, ya, melepaskan pandangan kalian. Apakah itu perempuan al-ajnabiyah, ya, perempuan-perempuan yang lewat. Mungkin saja di antara perempuan-perempuan itu yang tidak menjaga auratnya. Ataulah perempuan-perempuan yang menjaga kehormatannya, menutup auratnya. Tapi kalian melepaskan pandangan terhadap mereka. Itu yurith, ya, menyebabkan sesuatu di dalam kalbu kalian dan meninggalkan sesuatu di dalam hati-hati mereka yang kalian lihat. Itu. Memandang ini kan nanti banyak penyebabnya dan akibatnya. Penyebabnya mungkin karena syahwat, atau bisa saja pandangan karena ta'jub. Ta'jub itu, ya, terkagum-kagum. Atau bisa saja kemudian pandangan itu karena hasad. Semua itu kan menjadi hal yang negatif. Kalau kita memandang dengan syahwat, yurithul qalaq, menyebabkan, ya, penderitaan dalam kalbu kita. Dosa itu pasti meninggalkan bekas. Ya. Kalau karena terkagum-kagum, ya. Kalau kagum dengan objek yang kita lihat, kemudian kita lupa menyebut nama Allah, apakah itu dengan subhanallah, ya, atau hal yang senada, yang mirip maknanya, kita memuji Allah pakai bahasa kita kah, ya, atau dalam kalbu kita lupa memuji Allah,
Maka ini menyebabkan penyakit ain pada objek yang kita lihat. Dan itu menyebabkan kemudaratan. Kalau karena hasad, karena dengki, karena hasad, karena dengki, maka berdampak penyakit, berdampak mudarat terhadap yang kita lihat. Dan begitu juga berpengaruh kepada diri kita. Penyakit kalbu, penyakit hati. Maka hendaknya, kata Nabi, ghaddul basar. Kalian tundukkan pandangan. Jadi tidak semua yang ya lewat di depan kita kemudian kita lihat. Masya Allah, tabarakallah, mana di antara sahabat-sahabat sekalian nih. Biasanya yang suka nongkrong tuh kaum laki-laki atau perempuan, Ustaz Khalis. Dua-duanya punya cara tersendiri, Zat. Eh, Nongkrong itu kalau saya sih memang emak-emak pun sering ngerumpi juga ya di yang jalan juga. komplek itu. Ya minimal saya lihat di komplek saya gitu ya. Ada juga tempat-tempat nongkrong gitu ya. Ya, tapi nasihat Nabi ini karena memang kalau konteksnya di zaman itu kan para an-nisa, perempuan itu banyak di rumah gitu ya. Sehingga yang banyak di luar rumah itu adalah kaum laki-laki. Dengan kepenatan sudah bekerja, dengan kesibukannya. Kalau zaman dulu kan nggak ada WA. Nongkrong yuk kan nggak ada kan. Kalau sekarang bisa gak janjian lewat WA. Kalau dulu nggak ada ya sering samperin gitu ya. Makanya mereka ini kan para sahabat mengatakannya Rasulullah majali sudah malana buddu minha. Ini sesuatu hal yang ya kayaknya menjadi kebutuhan. Ya, kebutuhan apa? Ya untuk menghilangkan kepenatan, ya kan sudah bekerja dan seterusnya. Nyari lah. Mana teman-teman yang kita ketemu, kemudian berbagi cerita, ngobrol, cerita sana sini kan begitu. Tapi jangan bayangkan para sahabat itu seperti ngobrolnya kita, ya jangan gitu. Kalau kita kan dari A sampai Z itu nggak nggak tersaring gitu. Kalau para sahabat kan mungkin ngobrolnya itu, kamu sudah berapa, ini ada apa nih sekarang gitu. Kaitannya dengan ada hadis yang baru nggak? Bicaranya begitu. Kalau kita kan nggak. Makanya Nabi kemudian mengatakan ya kalau memang ini suatu hal yang lumrah dan kalian butuh seperti itu, ya ketemu, ngobrol-ngobrol. Tapi ingat, kalian harus memberikan hak jalan raya yang biasa dilewati oleh manusia. Apa itu ghadul basar? Jaga pandangan. Jadi pandangan itu tadi ya bisa karena syahwat atau karena ta'ajub atau karena hasad gitu ya. Ini sebenarnya irsyadatnya ya, tuntunan ini berkahnya ya untuk kita sebenarnya. Kalau level sahabat kan mereka ya radhiyallahu taala anhum wa radu'an. Mereka dijaga oleh Allah. Mereka generasi terbaik. Generasi terbaik. Apakah kemudian akan ada hasad muncul? Ya. Atau karena melihat sesuatu mereka lupa dengan Allah, tidak menyebut subhanallah. Enggak, para sahabat itu terjaga dari itu. Ya. Hati-hati mereka adalah hati-hati yang dipilih oleh Allah. Kalau dalam kitab, saya lupa nama kitabnya, disebutkan bahwa ketika Allah memandang semua hati manusia, sebelum Allah ciptakan langit dan bumi ini, Allah menatap dulu. Kita ini kan memang sudah ditakdirkan, ruh kita sudah ada sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Pun Allah memandang, melihat seluruh kalbu manusia, hati manusia, dan didapatilah hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling bersih, tidak ada noda, ya, tidak terkotori. Itulah hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Allah memandang hati-hati manusia dan didapatilah hati-hati para sahabat Nabi. Hati-hati inilah ya hati kalbu
mereka-mereka yang dipilih oleh Allah menjadi sahabat Nabi, mereka yang paling bersih hatinya. Nah, itu disebutkan dalam hadis. Nah, toh mereka ya tetap mereka diberikan nasihat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa kalau kalian duduk di pinggir jalan, maka jaga hak daripada jalan tersebut, yaitu menjaga pandangan. Karena pandangan itu bisa karena tadi asyahwah, kemudian karena takjub sehingga lupa menyebut nama Allah, atau karena hasad. Semua ini sebenarnya ada pada diri kita nih. Ya, kitalah yang sangat membutuhkan tuntunan Nabi ini. Walaupun disampaikannya adalah kepada para sahabat. Seolah-olah nasihat itu ya betul-betul tertuju hanya kepada para sahabat, tapi intinya ini kita yang dituju oleh Nabi SAW. Adapun para sahabat mereka orang-orang dijaga, ya. Walaupun tentu mereka melekat pada diri mereka al-basyariyah, sifat-sifat kemanusiaan itu nggak lepas. Ya, sifat kemanusiaan, manusia itu ada sedih, ya, ada syahwatnya, ya, ada innan nafsa la'ammaratun bisu, ada jiwa yang mendorong kepada keburukan, itu ada. Jadi pesan Nabi, gaddul basar, jaga pandangan, gaddul basar, agar kita tenang, agar kita tidak menderita, agar kita pandai bersyukur kepada Allah. Bahkan agar kita ini tetap merasakan nikmat apa yang dihalalkan oleh Allah. Ya, ini agar kita tetap merasakan ya keindahan, kenikmatan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini insyaallah dipahami oleh para jamaah sekalian. Ya, karena kalau kita memandang apa yang diharamkan oleh Allah, maka Allah akan mencabut kenikmatan yang halal pada diri kita. Kalau kita memandang sesuatu yang diharamkan oleh Allah dengan pandangan syahwat, Allah akan cabut nikmat hal yang dihalalkan oleh Allah. Waqaful adza, jangan menyakiti, kata Nabi, gaddul basar, jaga pandangan, waqaful adza, jangan menyakiti. Menyakiti ini ya bisa bentuknya ya ucapan, tindakan, ya. Tindakan. Bisa saja kita memandang orang lain dengan pandangan apa, orang merasa kita tuh memandang dia dengan pandangan saya diremehkan ya, saya nggak dihargai ya, kayaknya menghina tuh pandangannya, bisa saja. Atau ada yang menyakiti dengan kata-kata, dengan perbuatan. Jangan, kata Nabi, berikan hak jalan tersebut. Ghaddul basar wa kaful adza. Jangan menyakiti siapapun. Jangan menyakiti. Waraddus salam, dan mengucap salam. Sampaikan ya kalau yang lewat tidak mengucap salam, ya kita mengucap salam. Dari hadis ini, kalau kaitannya dengan ucapan salam, menunjukkan bahwa kalau ada orang-orang yang duduk di pinggir jalan, atau ada orang yang duduk, kemudian ada yang lewat, maka yang lebih dahulu mengucap salam yang lewat, yang berjalan. Yang duduk kemudian menjawab salam. Ya, makanya Nabi mengatakan waraddus salam, dan jawab salam. Kok tiba-tiba Nabi menyebutkan jawab salam, tidak menyebut mengucap salam? Nah, itu sunnahnya. Sunnahnya orang yang berjalan memberi salam terhadap orang yang duduk. Ya. Tapi kalau seandainya yang jalan ini tidak memahami sunnah Nabi bahwa dia mengucap salam, maka yang tadi duduk-duduk di pinggir jalan tuh ya dia ucap salam, ya menegur dengan teguran ucapan salam. Ya. Yang pada intinya dalam hadis ini ada wasiat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, gaddul basar, menjaga pandangan. Nah, terutama di bulan yang Allah muliakan ini. Laisa siyamu minal akli wasyurbi. Ya, puasa itu intinya bukan hanya meninggalkan makan dan minum.
innamas siyamu minar rafathi wal lagwi. Puasa yang sebenarnya adalah bagaimana kita berupaya meninggalkan apa-apa yang tidak layak, sesuatu kaitannya dengan maksiat dan dosa, dosa syahwat, ya, dosa qalbu, walau, dan meninggalkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya, tidak ada nilainya, tidak bermanfaat untuk dunia, tidak bermanfaat untuk akhirat. Nah, itu sejatinya ya hakikat puasa. Ya, jadi kaitannya tema kita dengan puasa hari ini adalah ya, puasa bukan hanya sekedar menahan makan dan minum, tapi bagaimana kita mempuasakan hati kita. Puasa jangan suudzon, tidak memperturutkan syahwat ini. Begitu juga mempuasakan mata, ya, puasakan mata kita, tidak memandang hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaulah kita labudda tidak bisa melepaskan, membebaskan diri kita dari dunia medsos, umpama medsos kita yang memang kita berkecimpung di situ, ya, maka ketika ada sesuatu yang membuat kalbu kita ini terkotori, kehendaknya jangan ikuti. Ya. Kalau pesan Nabi, la tatabi an-nazrah, jangan ikuti. Kalau sekali melihatnya, ya jangan kemudian kita perturutkan. Kita scroll. Begitu, Ustaz Khalis. Barakallah. Ya. Tadi saya sudah WA Ustaz Khalis, mungkin maksimal waktu saya sampai 6:30 ya Ustaz Khalis. Barakallah, karena ada sesuatu yang harus saya tunaikan. Barakallah. Baik. Silakan Ustaz Khalis. Semoga kajian kita pagi hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin, amin. Dan azam kita untuk betul-betul kita tasliman, tunduk patuh terhadap perintah Allah dan Rasulnya. Yang harus kita lawan ini adalah ya melawan diri kita, melawan hawa nafsu kita, mengekang jiwa kita. Barakallah. Silakan Ustaz Khalis. Barakallahu fiik, Tuan Guru. Jazakallah khairan. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan menjadi bekal kita untuk Ramadan ini menjadi lebih baik lagi. Karena memang ada godaan yang paling besar ya Ustaz ya, soal scroll di medsos ini yang luar biasa banyak yang lewat dan memaksa kita untuk ya kadang-kadang ditonton lagi, diulang lagi gitu ya. Dan itu menjadi tadi apa yang membahayakan hati kita karena merusak pahala puasa kita dengan cara tadi kita harus menjaga pandangan eh, karena ada hak yang harus kita penuhi ketika di jalan gitu ya, yaitu tadi disebutkan dalam hadis Nabi dengan cara menahan pandangan, radus salam, jawab salam, dan juga membuang apa yang mengganggu jalanan. Itu menjadi satu hak jalan yang harus kita penuhi. Dan bagaimana dengan fenomena medsos ini yang juga menjadi bagian yang harus kita waspadai, jangan sampai eh, terlalu banyak scroll akhirnya malah merusak ibadah kita Ya. selama Ramadan. Kita buka pertanyaan hanya 2 ya, mohon maaf karena jam setengah 7 ya, 6:30 baru kita minta pamit lebih dulu, akan ada kegiatan yang harus ditunaikan juga. Silakan Bunda Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Guru, ini kaitannya dengan pandangan mata ya, dari seorang akhwat misalnya. Kan laki-laki itu seringkali melupakan auratnya. Auratnya itu kan dari pusar sampai bawah lutut ya, Tuan Guru kalau nggak salah. Nah, kenapa banyak yang main sepak bola atau olahraga kok di atas lutut? Batas auratnya tuh sejauh mana sih Tuan Guru gitu? Makasih. Assalamualaikum. Baik, saya singkat jawab ya, bahwa aurat laki-laki itu ma baina surrah wa rukbah, antara pusar dengan lutut. Ini kan konsensus ulama, ijma'nya ulama. Tapi ada yang berpendapat bahwa ya aurat laki-laki itu bukan dari lutut sampai ke pusar. Ya, auratnya itu adalah di kemaluannya. Nah, itu. Walaupun ini pendapat yang syadz, yang sangat sedikit, sehingga ada yang kemudian memakai celana seperti tadi Bunda Nadia sebutkan, pemain sepak bola itu ada yang memakai di atas lututnya, gitu ya. Tapi mayoritas ulama berpendapat bahwa
Aurat laki-laki ma baina surrah war rukbah, antara lutut dan pusarnya. Itu yang lebih kuat. Nah, kalau ada yang di atas lututnya, berarti dia pakai pendapat yang lain. Gitu ya, pakai pendapat yang lain. Walaupun kadang ini bukan masalah pendapat, ya. Dia hanya bahkan dia nggak tahu pendapat tersebut, dia pakai aja. Nah, kalau orang seperti ini berarti dia berdosa sebenarnya. Ya, tidak berdosa, tidak memahami mana batasan aurat laki-laki dan aurat laki-laki. Gitu ya. Ini pernah terjadi kan, ada pemain Timur Tengah yang mereka sujud syukur karena mencetak gol gitu. Oh, sujud syukur kok kan auratnya nggak ketutup gitu, sehingga baru tuh muncul penjelasan tentang aurat, bahwa ada ulama yang berpendapat bahwa aurat laki-laki itu ya sebatas itu gitu ya. Paham ya maksud saya? Iya, Tuan Guru. Jadi baiknya Baiknya, lebih terus baiknya adalah kita pakai konsensus ulama. Ijma ulama itu adalah antara pusarnya dengan lutut. Itu yang paling kuat. Maka kita pakai itu. Ya, kecuali karena kedaruratan. Kedaruratan itu umpamanya bahwa ada kita tiba-tiba nih nggak ada pakaian sama sekali. Umpamanya nggak ada pakaian sama sekali. Dia harus sholat umpamanya. Dia hanya menutup auratnya aja. Ini celana kena pendek. Dia di hutan, nggak ada memakai untuk aurat. Dia mencari kemana? Oh, kan auratnya cuma sebatas itu. Kita pakai mendapat itu. Ada di situasi tertentu yang tidak memungkinkan kita menutup aurat antara pusar dengan lutut. Maka baru kita pakai pendapat yang lemah tadi, ya, pendapat yang sedikit. Gitu ya. Maka utamanya adalah kita jaga ini antara pusar dengan lutut. Itulah pendapat yang paling kuat. Nah, maka di rumah atau di lingkungan, ya kita harus menutup aurat laki-laki. Gitu. Aurat dan ada muru'ah. Walaupun ini sebatas aurat, ya kan nggak mungkin Ustaz Khalis cuman pakai kolor aja keluar rumah gitu kan. Kan udah tutup aurat, tapi ada muru'ah, ada kelayakan, ada kepatutan, ya, kepantasan. Gitu. Gitu ya. Dan ini penting diajarkan Tuan Guru ya untuk anak-anak laki-laki kita yang sejak kecil, walaupun mungkin sejak kecil masih kecil ya pakai celana pendek, tapi edukasi terhadap mereka bahwa mereka punya kewajiban untuk menutup aurat itu dengan tadi batasan yang sudah disebutkan oleh Tuan Guru ya. Ya. Udah luas, sudah jam Iya. 6.30. Ya, saya izin ya, Ustaz Khalis dan semua jamaah izin mohon dimaafkan. Barakallah semua, insya Allah diberikan kesehatan oleh Allah, diterima amal ibadahnya, istiqomah atas kebaikan. Insya Allah kita jumpa di hari Sabtu ya, insya Allah. besok ya. Kita jumpa ya, kita jumpa insya Allah semua jamaah yang hadir di acara tanggal 15 besok insya Allah. Saya hadir siang insya Allah karena ada kajian duha di Depok. Setelah itu baru meluncur ke lokasi insya Allah. Barakallah semuanya. Terima kasih atas semua upaya usaha yang dilakukan oleh MKI, berkhidmat untuk umat, berkhidmat untuk agama, berkhidmat untuk Allah dan Rasulnya insya Allah. Semoga Allah bayar dengan sebaik-baik balasan kita. Amin, amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Tuan Guru, mudah-mudahan ini bagian dari yang sudah kita azamkan untuk memperbaiki diri kita selama Ramadan, apalagi kita makin bersemangat untuk terus menimba ilmu, dan insya Allah di hari Sabtu ini di Hotel Sopian kita akan berjumpa dengan para guru kita langsung. Dari mulai pagi sampai besoknya kita akan full selama 2 hari ini, kita akan belajar kepada para guru kita dan juga bersilaturahim dengan para jamaah Majelis Quran Indonesia. Sebagai info, mungkin ada yang ingin disampaikan Bu Daan ini sebagai Ketua Panitia untuk informasi tentang hari Sabtu dan Ahad ini. Assalamualaikum Bu Daan ini. Oke, kalau tidak ada, baik, ada beberapa informasi yang juga sudah disampaikan di grup ya, apa yang harus dibawa oleh para jemaah yang akan hadir, karena kita akan menginap di sana di hotel. Kalau yang memang membutuhkan kamar khusus, silahkan untuk memesan sendiri gitu ya. Tapi kalau jamaah kita sediakan ruangan khusus untuk laki-laki dan juga untuk perempuan, untuk sekedar istirahat beberapa jam, karena di jam 3 kita tetap akan ada tahajud bersama, kemudian juga sampai kita sahur bersama, dan
sholat subuh berjamaah dan juga nanti ada tausiah dari para guru kita. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita semua untuk selalu bersilaturahim dengan saudara-saudara kita di Majelis Keluarga Indonesia dan juga berjumpa dengan para guru kita. Bagi yang di luar kota seperti Ibu Dewi ya dari NTT, kita mohon doanya saja. Jazakallah khairan gitu ya, yang sudah juga menyumbang walaupun tidak hadir di kegiatan ini, tapi ingin berbagi hartanya dengan ikut mendukung kegiatan ini. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsira. Mudah-mudahan Allah balas kebaikan jamaah yang sudah menginfakkan hartanya di jalan Allah. Dan ini bagian dari yang disebutkan dalam sabda Nabi yang mulia bahwa Ramadan masuk sahur sedekah, bulannya sedekah, dan Rasulullah SAW disebutkan dalam banyak riwayat tentang bagaimana kedermawanan Rasulullah SAW di Ramadan, seperti angin disebutkannya, angin dan lebih berdermawan dibanding bulan-bulan sebelumnya. Mudah-mudahan kita pun akan terbetik ya untuk termotivasi untuk terus menjadikan Ramadan menjadi Ramadan terbaik kita dengan selalu berlomba-lomba dalam berbagai amal kebajikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan jangan lupakan di sore hari kita akan tadarus Quran seperti biasa dengan Ustaz dengan Tuan Guru Subhan Fajar dan juga Ustaz Razi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala istiqamahkan kita dalam berbagai kebaikan di Ramadan ini. Alhamdulillah hadana wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا